Zaman sekarang, informasi bisa datang dari mana saja. Kita seringkali dihadapkan pada arus deras dan konten yang sulit dibedakan mana fakta dan mana hoax. Fenomena hoax telah menjadi ancaman serius, tidak hanya merusak pemikiran publik, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan. Yang lebih berbahayanya, berita hoax yang berasal dari chat grup keluarga, media sosial, sampai status teman bisa mempengaruhi akal pikiran seseorang. Padahal, itu semua yang kita lihat belum tentu benar. Hoax adalah berita palsu yang bisa menyebar cuma dalam hitungan detik, kadang bikin panik, kadang bikin salah paham. Lantas bagaimana kita membentengi diri dari serangan informasi palsu ini? Halo semuanya, aku Siva Karmati Zahra dari SMP Negeri 1 Cisaga. Hari ini kita akan berdiskusi soal bagaimana caranya agar kita tidak mudah termakan hoax. Lewat satu hal penting, yaitu literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan memahami konteks, memverifikasi sumber-sumber, dan menganalisis motif di balik sebuah informasi. Hoax itu bukan sekedar berita salah, tapi informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi, atau nyebarin kebencian. Masalahnya, hoax sekarang tuh pinter banget nyamar. Kadang tampilannya kayak berita beneran, lengkap sama logo media dan gambar yang meyakinkan. Mengapa berita hoax mudah menyebar? Sekarang mari kita ngobrol bareng Ibu Yegen, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Cisaga. Bu, kenapa sih hoax gampang banget nyebar? Kalau menurut Ibu, berita hoax gampang menyebar itu dikarenakan orang mudah sekali men-share apa yang mereka terima tanpa disaring terlebih dahulu. Padahal untuk membedakan mana berita hoax dan berita asli itu mudah sekali kalau kita sebagai penerima informasi tersebut bisa kritis ya. Salah satunya melihat dari misalkan linknya. Kalau linknya sudah betul-betul memang terpercaya, otomatis kita pun bisa mengetahui bahwa berita tersebut merupakan berita asli. Tapi kalau misalkan linknya yang tidak terpercaya, otomatis berita tersebut termasuk juga berita hoax. Jadi maksudnya kita tidak selalu harus membaca, tapi kita harus bisa memahami dan berpikir kritis ya Bu? Ya betul, memang selain kita membaca isinya dulu ya, kita itu kalau misalkan menerima sesuatu informasi jangan langsung share gitu. Jadi kita baca dulu isinya, kemudian pahami, kemudian kita bisa melihat ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa mana itu yang termasuk berita hoax, mana yang termasuk berita asli gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini contohnya. Ada pesan berantai di grup chat yang bilang kalau minum air garam bisa menyembuhkan flu berat. Banyak yang percaya, padahal itu belum tentu benar. Kalau aja kita cek dulu sumbernya, bisa buka situs cekfakta.com atau turnbackhoax.id, pasti ketahuan kalau itu nggak benar sama sekali. Kita tanya pendapat teman-teman nih. Gimana sih cara mereka menghadapi berita yang belum jelas kebenarannya? Aku memastikan berita ini hoax atau tidak. Aku biasanya cari di Google dulu atau lihat di media resmi lainnya. Kalau berita ini gak ada di sana, aku gak akan percaya. Aku suka tanya ke teman yang ngerti teknologi, biar nggak salah dapet info. Kadang kalau aku disimpan dulu, jadi gak langsung di-share. Soalnya takut malah nyebarin yang salah sekali. Nah, itu dia tadi beberapa pendapat dari teman-teman. Lawan hoax itu bisa dimulai dari diri sendiri kok. Caranya gampang. Yang pertama, jangan langsung percaya. Yang kedua, cek sumber berita tersebut. Apakah sumber beritanya resmi atau tidak. Yang ketiga, bandingkan informasi dari beberapa media atau beberapa pihak. Dan yang keempat, gunakan logika dan juga empati kalian. Dengan literasi yang kuat, kita nggak cuma jadi pembaca, tapi juga jadi penjaga kebenaran informasi. Jadi, sebelum klik share, pikir dulu, benar atau enggaknya.
Hoax bisa berhenti kalau kita mau jadi generasi yang cerdas literasi. Karena kebenaran itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bijak ketika menerima berita atau informasi.